Ya, tidak ada perizinan. Ke sekitaran sana tempat konten, dapat rendang udah dapat rendang gitu. Bertanggung jawabnya apa? Harusnya kita dapat rendang matang. Tapi karena masih mentah, ulang lagi, masak rendang sampai matang. Ulang gitu. Ingat ya kawan-kawan, kalau mau sedekah harus minta surat izin dulu. Itu berlaku di Palembang. Setelah ke Palembang, membantu kurir yang kena musibah, konten kreator yang baru nongol sekarang, kemana aja kemarin-kemarin. Kalau disuruh benar-benar berbohong untuk tanda kutip menutupi kekecewaan terhadap warga sekitar ya, Let's Go nggak bisa guys. Mau gimana pun sudut pandang Let's Go, yang ngambil tetap yang salah. Gua kesel banget sih lihat orang-orang ini beropini seakan-akan bisa tahu isi pikiran dan hati seseorang. Beli salim, beli sapi tempat kita. Beli salim tempat kita. Tempat kita. Kita Oke. makannya. Beli Oke. ke motor, sedekah duit pula. Kita lapor ke. Ay, kalau udah masuk gawit. Cuma di kota ini yang kalau sedekah harus izin. Loh. Punten izin, jangan diblokir dong. Jadi Willy Salim ini masih salah guys. Di demo kemarin besar-besaran. Kenapa? Gara-gara dia tidak ada izin untuk bersedekah di kota Palembang. Gitu. Karena kan ramenya di situ ya. Anjay lah. Jadi kemarin masih ada lanjut demo besar-besaran itu menuntut untuk Willy Salim itu ditangkap. Kenapa? Masih nggak terima. Gara-gara Willy Salim nih, kita dapat opini buruk nih. Gitu. Bukan gara-gara ibu yang ngambil rendang itu. bukan. Ketika Willy Salim nih kita dapat opini buruk gitu. Sampai masyarakatnya itu demo besar-besaran. Katanya kalau bersedekah itu harus ada izinnya. Wah, Let's Go sih baru tahu ya. Let's Go baru tahu nih gitu. Apakah di kota kalian juga bersedekah perlu izin? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Jadi kemarin rame banget dari forum LSM. Willy Salim pertama udah diblokir ya, udah diblokir bukan sama mantan tapi sama kota. Nah, lalu juga dapat dikutuk ya. Bukan cuma Malin Gundang yang terkena kutukan, Willy Salim juga terkena kutukan oleh Kesultanan Palembang. Sekarang juga didemo untuk kita ditangkap. Kemarin juga sempat dilaporkan ya gitu. Jadi komplit sudah. Willy Salim bukannya berbagi rendang, berbagi dosa. Di bulan puasa ini ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana kelanjutan kasus ini ya. Ya, maka yang terjadi adalah percekcokan di media sosial. Nah ini yang tidak kita inginkan. Karena hanya satu konten dari Willy Salim ya, yang bertanggung jawab pada hari itu. Seharusnya secara penuh. Tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan perizinan pun tidak ada. Oh, perizinan nggak ada gitu. Informasi. Ya, tidak ada perizinan. Nah, itu guys. Jadi katanya perizinan nggak ada gitu. Konten Willy Salim adalah tanggung jawab penuh gitu. Maksudnya tanggung jawab penuh tuh apa? Apa yang diminta gitu loh. Let's Go ngerti ya. Yang warga-warga sekitaran sana, ini bukan warga Palembang ya. Warga sekitaran sana tempat konten dapat rendang udah dapat rendang gitu. Bertanggung jawabnya apa? Harusnya kita dapat rendang matang. Tapi karena masih mentah, ulang lagi, masak rendang sampai matang. Ulang gitu. Seperti itu ya. Apa yang ingin diminta sebenarnya gitu. Kalau dia bilang minta izin, menurut Let's Go udah ada izinnya. Bahkan Willy Salim sebelum membuat konten dia bertemu dengan wali kota Palembang. Nah, baik-baik dan segala macam, serta ada kepolisian dan aparat yang berjaga di sana. Otomatis kan dia udah minta izin dan diizinkan oleh wali kota dan juga aparat kepolisian di sana untuk berjaga-jaga, untuk mengamankan. Nah, tugas ke aparat di sana adalah untuk mengamankan. Berarti saat kondisi tidak aman, siapa yang salah? Loh. Yang salah Novi ngambil duit Agus. Novi. Ya. Yang salah ya Let's Go yang salah. Loh. Jujur ya, di mana banyak konten kreator yang berpihak tanda kutip pada warga setempat, Let's Go berpihak pada warga Palembang ya. Let's Go berpihak sama kota Palembangnya. Tapi tidak berpihak terhadap warga setempat yang ambil. Nah, ini garis bawah ya. Kalian jangan suzon ya. Nah, warga Palembang yang terkena dampak, Let's Go tidak setuju. Tapi harusnya warga situ doang tuh yang ibu-ibu, Mbak Yu itu yang ambil rendang itu. Yang harusnya terkena dampaknya ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di video demonstrasi ini ada komentar dari netizen ya gitu. Netizen ya, ini screenshot asli gitu, tidak dibuat-buat. Dia bilang, "Ingat ya kawan-kawan, kalau mau sedekah harus minta surat izin dulu." Itu berlaku di Palembang. Enggak, Kak, gitu. Itu berlaku mungkin daerah sana aja, bukan Palembang kan besar, Kak. Kakak jangan macem-macem KST itu. Kakak dikutuk juga mau gimana bagaimana dulu. Enggak, Kak, gitu. Menurut Let's Go malah yang harus izin ya orang ngambil rendangnya ya. Kak Willy Salim yang berbagi yang harus izin gitu. Harusnya yang ngambil rendangnya yang izin itu harusnya. Ada yang bilang juga, aku orang Palembang. Nah, ini warga asli nih. Aku orang Palembang, aku mendukung Kak Willy Salim. Menurutku, dia itu orang baik. Di saat kurir kehilangan motor,
Dia rela ke Palembang membantu kurir yang kena musibah. Konten kreator yang baru nongol sekarang kemana aja kemarin-kemarin? Wah, sepi guys. Engagement sepi. Lo. Lagi setuju ya. Jadi Willy Salim memang orang baik gitu. Dikesampingkan tujuan bisnisnya dia apa, tapi dampak bisnisnya dia ya selalu berbagi kan. Dia memang suka bagi-bagi handphone, bagi-bagi rendang makan siang, makan bersama-sama gitu, bagi-bagi duit juga kan gitu. Kalau misalnya sedekah harus ada izin dulu, berarti kurir yang kehilangan motor kemarin, itu bantuannya Willy Salim diambil dong. Kamu kan dapat bantuan Willy Salim kan? Balikin. Ikhlaskan aja motormu hilang. Willy Salim aja rendang hilang, ikhlas. Kamu motor ikhlas dong. Nah, apa seperti itu ya? Ini pertanyaan Let's Go. Ada yang bilang juga tidak ada izin tapi makan rendang datang semua. Nah, karena acara gitu loh. Nggak usah makan rendang. Kecelakaan di jalan aja, kita semua datang ngeliatin. Ada apa tuh, Pak? Ada apa tuh, Pak? Ada kecelakaan, Pak, gitu. Oh. Apalagi masak rendang ya? Ada apa itu, Pak? Ada apa itu, Pak? Gitu. Ada masak rendang. Ayo kita bantu. Kita bantu masak di rumah gitu. Apa seperti itu. Nah, itu guys. Tapi namun di sini Let's Go kalau disuruh benar-benar berbohong untuk tanda kutip menutupi kekecewaan terhadap warga sekitar ya, warga oknum sekitar ya di sekitar daerah tempat konten Willy Salim, Let's Go nggak bisa guys. Seperti mengatakan ini memang salah Willy Salim, niatnya sudah nggak benar gitu. Let's Go kayaknya nggak bisa gitu. Mau gimana pun sudut pandang Let's Go, yang ngambil tetap yang salah. Yang ngambil yang nggak izin itu tetap yang salah gitu. Kalau Willy Salim ke toilet tapi ternyata dia ke mobil, nah itu namanya bukan kesalahan tapi kelalaian. Nah, anggaplah Let's Go nih. Let's Go lagi masak besar nih. Terus habis itu Let's Go pengen bobo karena capek banget kan. Masa Let's Go bilang ke ibu-ibu yang nungguin, sebentar ya ibu-ibu, saya mau ke mobil dulu, mau boboan dan makan gitu. Willy Salim kan ke mobil makan dan boboan ya gitu. Karena rendangnya belum matang, saya lapar duluan nih, saya makan duluan dong, ya, saya boboan duluan gitu. Ya kan nggak enak ya. Masih Let's Go bilangnya, permisi ya, saya ke toilet sebentar, ke toilet padahal nggak pengen pipis, tapi ke mobil aja gitu. Ya bandel aja, biasa kita manusia kan gitu ya gitu. Bandel aja gitu ke mobil, sebenarnya pengen makan dulu. Willy Salim udah bilang ya di podcastnya Deddy Corbuzier, dia di mobil dia makan dulu, dia bobok dulu gitu. Kesalahannya ada, kesalahannya di mana dia tidak bisa memprediksi masa depan gitu. Tidak bisa memprediksi ketika dia masak rendang, dia prediksinya 2 jam, ternyata 7 jam lebih harusnya. Dia prediksi mungkin waktu masak-masak sekitar suportif, happy menunggu, 3 jam, tidak apa-apa Willy Salim, 5 jam pun aku tunggu gitu. Ternyata orang-orang di sana lapar dan chaos gitu. Willy Salimnya aja nggak tahan kan, Willy Salimnya aja makan duluan di mobil. Ditinggal orang-orang sekitar ya, mungkin marah ya, anjir dia makan duluan. Nah, atau bisa jadi ada orang yang ikutin Willy Salim ke mobil, pas dilihat di kaca gitu, anjir makan dia, setan berdebah tenyong. Kita nungguin rendang, dia makan duluan. Nah, mungkin ada yang lihat terus, Willy Salim udah makan di mobil nih, kita juga makan aja lah gitu, capek banget nih. Nah, bisa jadi kesalahan Willy Salim adalah meninggalkan lokasi acara. Nah, itu kesalahan menurut Let's Go ya, yang Let's Go bisa cari-cari kesalahan Willy Salim, jadi cuma meninggalkan lokasi acara itu aja ya, yang bikin nggak kondusif, itu aja sih. Namun yang kedua adalah mungkin kesalahan dari aparat kepolisian ya, karena aparat kepolisian ini tidak bisa tegas, kurang tegas menurut Let's Go, kurang tegas dan kurang komunikasi dan juga kurang koordinasi. Nah, apakah para warga ini bisa di stop? Nah, harusnya sih bisa, karena itu tugas aparat kepolisian. Dia bisa mengamankan suatu tempat gitu. Ketika acara tidak kondusif, nah berarti pengamanan dan ketegasannya kurang gitu. Jangan kamu ambil, ini masih panas, belum matang ini. Nah, coba kalau tegas, rakus kamu sialan. Gaya gitu. Kalau nilang orang, udah tegas ya. Bahan tukang kritik di internet menggiring opini bahwa ini adalah settingan. Menurut gua kacau banget sih kalau masih praduga atau asumsi tapi dikicaukan keras-keras. Seakan-akan mereka yang kritik bisa tahu niat dan isi hati seseorang hanya dengan video 1 menit. Kayak tretan muslim yang berlindung di balik tameng. Gua nggak nuduh loh ya, tapi kemudian mengutarakan opini bahwa ini adalah settingan. Gua kesel banget sih lihat orang-orang ini beropini seakan-akan bisa tahu isi pikiran dan hati seseorang. Demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Willy sendiri kan TikToker nomor 1 di Indonesia. Jadi nggak perlu turun ke levelnya Pak Helmi, yaitu level di mana masih perlu hal-hal kontroversial biar kontennya naik. Kayak dari rasio risk to reward-nya aja udah nggak masuk akal. Dan dia terbukti emang jelas jago konten.
Jadi yang nggak butuh yang namanya viral jalur instan, coba belajar membedakan orang yang kompeten dan mana yang bukan, Pak. Sejak kapan mengekspos realita atau kenyataan itu adalah hal yang buruk sih? Semua manusia itu pasti ada baik dan buruknya. Dari hal ini kita jadi tahu bahwa ada masalah kemiskinan, entah kultural atau struktural di sana. Jadi ya sebuah masalah itu dihadapi, ditanggulangi, dan dibuat untuk menjadi lebih baik. Bukannya main salah-salahan. Kapan masalahnya selesai kalau begitu? Nah, itu deh guys. Jadi memang TikToker ini, terus gue gak tahu siapa nih TikTokernya. Tapi point of view-nya dia bagus guys. Bahwa di mana ada beberapa orang yang mengkritik, menurut Lesko kritiknya terlalu agak lumayan dibuat-buat ya. Kalau Lesko kalian melihat bagaimana Lesko mereaction video-video itu kan Lesko tidak terlalu bisa mengungkap isi hati seseorang. Jadi di sini ya kita pernah tahu bahwa Helmi Yahya mengatakan statement di mana Willy Salim ini menciptakan peluang di mana kejahatan itu terjadi gitu. Seperti kata Bang Napi, kejahatan bukan terjadi hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah. Dan Willy Salim adalah orang yang menciptakan kesempatan itu. Di situ Lesko memang sangat tidak setuju. Kejahatan bisa tercipta, tapi balik lagi ke mindset dan juga hati seseorang. Jikalah hati bersih dan pikiran mental kuat, nah, tidak akan aja terjadi kejahatan. Apalagi Bang Helmi Yahya ini kan orang kaya, pasti udah pernah ke Jepang, ke luar negeri gitu. Terutama Jepang ya, dimana kalau ada kayak gini, ada kesempatan apapun, nemu dompet jatuh itu nggak mungkin diambil gitu loh. Pasti dibalikin ke kepolisian, nanti kita bisa ambil ke kepolisian. Biasanya di Jepang kalau Lesko lihat berita-beritanya sih kayak gitu. Dan dia juga bilang di mana kita memposting fakta, nah faktanya kan memang rendangnya hilang ya gitu. Dan faktanya juga ada video-video di mana orang-orang ngambilin pakai baskom, ngambilin pakai kresek penuh gitu. Itu mempublish fakta, apakah itu nggak boleh gitu menurut Lesko? Kenapa Lesko masih berada di pihaknya Willy Salim ya gitu? Willy Salim beli sapi tempat kita. Beli Salim tempat kita. Kita Oke. makannya. Beli ke motor, sedekah duit pulok, kita lapor ke. Ay, kalau udah masuk gawit. Nah, Udah masuk gawit. udah itu dia guys. Jadi Willy Salim ini dia belikan motor di tempat kita, dia kasih uang tempat kita, dia beli sapi di tempat kita, dia masak tempat kita, dia bagi di tempat kita, dia bahkan nggak makan. Gak beli motor buat dirinya sendiri gitu. Beliin kurir motor, saya juga mau beli motor, pulang dari Palembang ke Jakarta saya mau naik motor itu. Enggak juga. Ya walaupun dari kontennya dia bisa dapat motor. Dari kontennya dia memang ada kerjaan gitu. Ada yang bilang, Bapak ini salah satu warga Palembang yang waras, beda sama yang lain. Yang lain soalnya lebih waras gitu. Beda sama mungkin warga sekitar gitu. Mungkin warga sekitar udah ngambil rendang tapi caranya Lesko nggak ada yang ngaku gitu. Saya yang ngambil rendangnya kok gitu. Saya klarifikasi, saya salah satu orang yang ngambil rendang. Itu udah diizinin kok sama kepolisian, itu udah diizinin kok sama manajernya gitu. Sampai sekarang di TikTok sih belum ada ya. Ada yang bilang juga, ini menyangkut harkat diri dan martabat kota Palembang. Ada yang bilang juga, beli sapinya di Palembang, beli durian juga di Palembang, bagi-baginya di Palembang, yang makan orang Palembang. Iyo nggak masuk gawe itu. Abang ini bener gitu. Ya, opini masing-masing lah. Ke sana itu emang tujuannya buat bantu orang gitu. Pertanyaan Ada terakhir, yang nyinyirin. Will. Pertanyaan Nyinyirin kayak ini pertanyaan Bahkan terakhir dari gua sih. Ini sejujur-jujurnya. Sebenarnya masak besar ini tujuannya terinspirasi dari gua atau bikin konten masak besar ini sebenarnya pengen bikin gua tuh panas. gue bikin konten ini ya karena emang gue suka berbagi apa ya. Nah, gua dapat bocoran bahwa lu sempat menghubungi Ustadz Dery dan pengen bikin konten masak juga nih, sama persis dengan Ustadz Dery masak dengan Bobon Santoso. Jadi ada chat dia memang Willy bilang, Pak Ustadz kita ada di bulan Ramadan ini kalau kita collab bareng bikin sesuatu yang asik seru ini. Dan lu tahu kan kalau gue mungkin salah satu orang yang nggak suka lu ya, lu tahu ya. Bocor informasi bahwa lu pengen masak dengan Ustadz Dery ya, di benak gue kan lu kayak apa ya, lu kayak mau kayak nyenggol atau kayak panas-panasin gitu loh, Will. Gue nggak tahu ya kalau gue salah ya. Kalau ada kata-kata atau perbuatan yang menyakiti dan Kobobon bersedia untuk ketemu langsung, Willy sangat-sangat bersedia. Dan memang misalnya kalau konten masak-masak itu menyinggung Kobobon, Willy bersedia untuk tidak melakukannya lagi. Gue amat menyayangkan begitu warga ditinggal begitu aja, di kuali, diambil-ambil. Gue amat menyayangkan tidak ada lu di sana. Beberapa hal yang Lesko setuju dan gak setuju dari Bobon. Lesko sangat setuju waktu dia bilang, saya sangat menyayangkan
waktu kamu tuh makan makanan besar, kamu tuh nggak ada di lokasi gitu, nggak ada di tempat, sempat istirahat gitu. Kalau bisa sih istirahatnya sebelah kuali ya. Jadi tetap dia jagain itu, karena kalau Bobon mungkin dia lebih profesional, dia tahu bahwa kalau nggak ada dia, ya mungkin bisa jadi chaos juga sama kayak Willy Salim. Ini tuh sangat setuju nih. Apakah tujuan kamu untuk manas-manasin saya? Gitu. Ikut-ikutan masak besar? Nah, dia memang suka berbagi ya. Dia kan nggak cuma bagi makanan, bagi duit, bagi iPhone, semuanya dibagi sama dia lah. Bagi-bagi kekesalan netizen. Bobon salah satu yang punya influence. Nggak cuma Willy Salim, let's go kalau punya modal, let's go mau ikutan masak-masak besar begini. Mau, let's go gitu. Kalau punya modal gitu, saya nggak punya modal dan tenaga aja gitu. Dan it works, dan let's go bilang, pekerjaan paling enak di mana adalah kamu bisa bagi-bagi ke orang, tapi kamu juga bisa dapat duitnya lagi. Dan duitnya ini juga diputer lagi gitu. Itu pekerjaan paling enak, guys. Secara duit kita dapat, tapi secara hati itu kita dapat karena kita dapat berbagi sama orang. Kebahagiaan yang let's go pernah paling besar let's go rasakan adalah berbagi dengan orang. Apalagi saat let's go berbagi dengan orang, nggak 100% rugi ya, tapi timbal baliknya let's go dapetin juga. Nah, jadi yang let's go dapetin ini, let's go bisa next time-nya bagi lagi ke orang gitu loh. Jadi nggak bagi orang tuh nggak boncos, tapi harus ada boncos, untung, boncos, untung, boncos, untung, ya kayak gitu. Dimana kalau kita bisa bilang Bobon 100% berbagi, nggak juga. Karena let's go ngerasa Bobon juga dapat uang dan pekerjaan utamanya ya dari konten berbagi gitu. Tapi kita ketika ingin berbagi lagi, otomatis kita harus punya harta yang kita bagi. Kita cari hartanya lewat mana gitu. Ya lewat konten juga, jadi dibagi juga gitu. Kayak Let's Go kan selalu dapat bagian dari para donatur Let's Go ya gitu. Donatur Let's Go happy membagi ke Let's Go. Let's Go juga belum berbagi sih. Berbagi gosip aja sama kalian nih. Berbagi informasi gitu. Ya kita berbagi itu sangatlah happy, guys. Nah itu dia, guys. Contoh lah misalnya kayak di mana paling seringnya di Bali gitu. Ada bule, HP-nya dijambret, Pulau Balinya itu jadi jelek di mata dunia. Nah, aparat kepolisiannya ngapain? Nangkepin copetnya. Bukan nyalahin bulenya. Gara-gara bule main HP di jalan gitu. Dicopet kan. Coba main HP di dalam BH gitu. Ya nggak bakal dicopet. Nah, masa nyalahin gitu. Yang pasti kan aparat kepolisiannya nangkep copetnya dulu. Baru kita tahu copetnya ini asli mana. Nah, ternyata asli Nigeria. Sama bule saling nyopet gitu. Bagaimana kita ketahui? Jadi guys, thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go dan juga nonton video ini. Ini apakah ada donatur? Oh ada, guys. Ternyata masih ada. Dari Silo 861. Thank you banget Sultan Hong kita masih menjadi donatur setia Let's Go. I love you so much. Muah. Bulan puasa, sorry, nggak boleh cium-cium. Ambil lagi. Terima kasih ya Silo 861. Thank you banget. Tadi Rafidah, Jelimaan Sultan Malaysia kita, thank you banget. Ada yang bilang, Bang Let's Go, kapan ke Malaysia bawakan kami rendang? Kami pengen rasain rendang, Bang Let's Go. Waduh, rendang itu kan asalnya dari Malaysia bukan? Enggak ya, itu udah lama ya, Ge. Bukannya di Malaysia juga banyak rendang, Rafidah? Setahu Let's Go kan terkenal juga nih. Let's Go juga jarang makan rendang sih, kenapa? Satu, mahal. Alasan paling utama jarang makan rendang, satu mahal. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong ada donatur di bawah. Link gitu kalau mau berbagi buat lebaran bisa dibagi di bawah ya atau di super thanks. Thank you banget ya, kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye.